Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah dengan karakteristik topografi yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Wilayahnya yang berbentuk kepulauan menjadi identitas tersendiri yang dikenal seantero Nusantara sebagai salah satu lumbung terbaik penghasil perikanan dan hasil laut lainnya. Benar saja itu terbukti dari total luas teritorial negeri Serumpun Sebalai ini yang mencapai 81.725 km persegi. Hanya sekitar 16.424 km perseginya saja yang merupakan daratan. Sementara sisanya sekitar 65.301 km persegi diisi oleh lautan yang mengelilingi bumi Laskar Pelangi ini. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diapit Selat Karimata, Selat Bangka, Laut Natuna, dan Laut Jawa ini bahkan sudah terkenal karena potensi kelautan perikanannya yang melimpah. Selain bidang pertambangan, pertanian, dan perkebunan, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengarahkan rencana pembangunan pada pemaksimalan potensi kelautan perikanan. Potensi pengelolaan kelautan perikanan Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam kawasan pengembangan kelautan internasional dengan kode 7.1.1 dengan potensi yang dapat dikelola, yakni dari Selat Karimata sampai Laut Cina Selatan. Dalam pengelolaan kawasan perikanan tangkap ini, Bangka Belitung bergabung bersama Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Riau. Pengelolaan hasil laut sebagian besar masih dipengaruhi oleh wilayah tangkapan nelayan lokal yang melaut dari jarak 0 sampai 4 mil. Dan beberapa persennya juga dipengaruhi oleh wilayah 6 sampai 12 mil. Sementara di atas 12 mil, perairan laut dikuasai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan. Pemerintah menyadari potensi perikanan kelautan lokal Bangka Belitung begitu melimpah. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat di tahun 2013, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengelola perikanan tangkap laut mencapai 199.241 ton dengan nilai ekonomi mencapai 3,8 triliun rupiah. Dan dari 7 kabupaten kota di provinsi ini, Kabupaten Belitung dan Bangka Selatan memberikan sumbangsi paling tinggi terhadap pengelolaan hasil laut. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2014. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DKP mengklaim telah berhasil meningkatkan hasil tangkapan laut menjadi 203.284 ton ikan dengan nilai ekonomi menembus angka 4,4 triliun rupiah. Hal ini dianggap sebagai hasil kerja yang cukup menggembirakan. Meskipun pemerintah telah menetapkan potensi pengelolaan perikanan laut mencapai 6,4 juta ton per tahunnya.
Namun pemerintah menganggap dengan hasil yang sudah dicapai ini telah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi hasil laut dalam provinsi atau kelas lokal. Sehingga daerah tidak perlu mengimpor atau mendatangkan ikan dan hasil laut lainnya dari provinsi lain di Indonesia. Bahkan beberapa persennya dapat dikategorikan memenuhi standar untuk distribusi kelas ekspor. Pemerintah mengaku masih harus terus memacu pengelolaan hasil laut dengan membantu nelayan mendapatkan akses pencarian ikan dengan jarak di atas 4 mil. Sehingga nelayan lokal bisa mendapatkan ikan-ikan dengan jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Uang dibayar kalau itu lagi ya kalau Multiplayer effect atau banyaknya manfaat yang diperoleh dari pengelolaan hasil laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membawa sektor kelautan perikanan memiliki peran strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor real dan membangun masyarakat secara berkesinambungan dengan bersifat terpadu. Terbukti pengelolaan hasil laut bukan hanya berada pada pergerakan ekonomi di kelas hulu. Muara pengelolaan hasil laut juga nyatanya telah mampu menguatkan sendi perekonomian masyarakat. Ini terlihat dengan semakin banyaknya industri kecil dan menengah atau IKM yang mengandalkan hasil laut sebagai komponen utama geliat usaha. Kini hampir setiap kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata memiliki produk khas tersendiri yang memanfaatkan ikan atau hasil laut lainnya sebagai bahan pokok usaha makanan. Hingga tahun 2014 tercatat industri kecil menengah Bangka Belitung dari tahun 2013 hingga 2014 mengalami pertumbuhan hingga 1,51%. Dari total 291.124 jenis usaha yang digeluti masyarakat di tahun 2014, hampir 40%-nya disumbang oleh produk olahan hasil laut. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari industri rumahan pengelolaan hasil bumi berupa pertanian perkebunan. Hasil laut kini sudah mendapatkan tempat tersendiri bagi masyarakat. Tidak tanggung-tanggung bahkan pengolahan hasil laut yang dilakukan masyarakat bahkan telah membantu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menjadi salah satu daerah ekonomi terintegrasi atau masyarakat sadar ekonomi yang terbentuk melalui dorongan lintas sektor. Baik dari penguatan sektor kelautan perikanan di tingkat hulu hingga menyentuh ranah pariwisata sebagai pemicu geliat ekonomi. Sekarang ini saya bergelut dalam usaha bidang keripik cumi Mina. Dengan kapasitas sehari bisa mencapai 60 sampai 70 kilogram per hari. Terus cadangan cumi basahnya sekitar 200 kilogram lebih. Ini terinovasi dengan makanan laut, cumi goreng tepung. Lalu gimana prosesnya kalau cumi ini kita jadikan keripik. Kalau per tahunnya kita kenaikan terus. Kadang kita nggak sampai kita nggak terladenin dengan konsumen.
pengolahan hasil laut yang dikemas dan disuguhkan oleh pelaku usaha sudah mampu memberikan andil bagi majunya kabupaten kota untuk mengukuhkan citra dan ikon sebagai kota dan kabupaten yang siap bersaing di tataran bisnis regional dan nasional. Pemanfaatan hasil laut juga terbukti telah banyak membantu pembangunan manusia, khususnya dalam menyerap dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Saat ini sih agak susah, soalnya di sini cuma ada beberapa sih yang untuk untuk ngumpulin telur cumi itu cuma ada beberapa. Kalau satu hari itu sih kita produksi itu hampir pakainya itu hampir 30-an kilo lah. Soalnya kan kalau telur cumi ini kan sistem periode bertelurnya cuminya itu. Tumbuh kembangnya industri rumahan pengolahan hasil laut inilah yang kini masih bertahan seiring dengan pasokan dan ketersediaan bahan baku yang harus terus ada secara berkelanjutan. Karena mau tidak mau bahan baku yang mudah didapat dan harga yang ramah mempengaruhi keberlangsungan usaha kecil dan menengah, khususnya produk kelas rumah tangga. UMKM yang bergerak dalam hasil laut ini prospeknya sangat menjanjikan, karena kita ini merupakan daerah kepulauan ya, dan juga laut kita lebih luas dari daratan, jadi bahan bakunya banyak ya. Kita lihat ya produk-produk makanan ya seperti getas ya, kerupuk dan lain-lain. Ini pangsa pasarnya ya cukup baik secara regional, nasional maupun internasional. Tapi yang belum baik misalnya ya, bagaimana ya melakukan ya packing yang menarik. Kita lihat packingnya hanya 1 kilo ya, 2 kilo, setengah kilo. Tidak ada packing yang misalnya 2 ons setengah, ya 1 on. Ini memudahkan nanti para konsumen dari luar, misalnya. Jadi kita melalui Perindak UMKM memberikan semacam kerjasama dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam pola pengolahan ikan, itu rencana kita nanti. Dan sudah jalan sebetulnya, cuma tidak terepos baik dengan pengemasan maupun di dalam bentuk hasil ataupun dalam pengemasan lain. Kerupuk juga sudah kita berikan supaya punya nilai tambah. Nah, yang belum ini kita bagaimana mengolah hasil ikan dalam bentuk pengalengan. Ini kan sangat memungkinkan kita. Nah, kita tinggal mencari apakah investor, apakah nanti kita meyakinkan. Tinggal kita lihat omset dari hasil itu sendiri layak untuk mendirikan suatu pabrik. Saya pikir karena ini sudah menjadi konsen kita dalam rangka mengantisipasi pasca tambang, saya yakin dan optimis itu bisa kita laksanakan dan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi para nelayan Lima. Pemerintah sadar betul potensi kelautan dan perikanan yang ada belum terkelola dengan maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini.
Di antaranya mulai dari tingkat hulu atau pengelolaan perikanan tangkap. Fakta bahwa nelayan lokal tidak memiliki akses dan sarana yang lebih baik dalam mencari ikan menjadi faktor terpenting yang harus segera diselesaikan. Belum lagi dilema nelayan yang masih harus berhadapan dengan persoalan jarak tempuh berlayar yang mulai menjauh. Akibat kondisi perairan jarak dekat yang mulai rusak karena ulah pertambangan, baik dengan izin resmi melalui kapal isap timah produksi maupun para penambang-penambang timah ilegal yang masih banyak beroperasi di sekitaran bibir pantai. Daerah penangkapan yang terus menyusut inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat mengancam perkembangan pengelolaan hasil laut Bangka Belitung. Biar bagaimanapun, hasil laut lokal bukan hanya menjadi bahan konsumsi masyarakat rumah tangga, tetapi juga menjadi bahan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian negeri Lasar Pelangi dalam skala makro. Pemerintah daerah mengakui musuh terberat dalam pengembangan pengelolaan kelautan perikanan ini adalah ketegasan memisahkan antara kelautan perikanan dengan pertambangan secara konkret. Terlebih jika dikaitkan dengan program pembangunan nasional, kelautan perikanan telah ditetapkan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam jangka waktu pendek. Pemerintah pusat secara tegas menyatakan bahwa kini Indonesia telah bersiap dalam membangun poros maritim dengan pemaksimalan hasil laut yang dimiliki oleh Ibu Pertiwi. Pemerintah daerah pun menyambut hal ini dengan terbuka dan menyatakan kesiapannya untuk terus mendorong sektor kelautan perikanan sebagai gerbang menuju pembangunan ekonomi yang terarah dan berkesinambungan. Pemerintah daerah juga berkomitmen tidak hanya persoalan pemaksimalan pengelolaan perikanan tangkap saja yang menjadi konsentrasi, melainkan juga dalam hal pengembangan potensi ekspor perikanan Bangka Belitung dan akses perbantuan bagi nelayan yang juga turut direalisasikan agar terwujud cita-cita bersama, yakni kesejahteraan yang adil dan merata. Paling tidak kita bagaimana mengamankan potensi ini supaya tingkatan pendapatan ini menjadi lebih besar lagi dari 30% yang kita lihat pada hari ini. Tentunya dengan mengadakan semacam pengamanan laut, tentunya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Nah, hal ini DKV dan SDM nanti bersama Bapeda akan mencoba untuk mempetralisir terkait dengan situasi kelautan kita yang notabene saat ini dipenuhi oleh kapal-kapal ISAF ya, ataupun kapal TTI Apung, yang mungkin ini juga mempengaruhi terhadap biota laut itu sendiri, khususnya ikan dan kerang-kerangan. Nanti itu barangkali mungkin nanti makanya kami sudah menekankan kepada DKP melalui Bapeda untuk segera membentuk zonasi. Nah, dengan ada zonasi inilah nanti kita bisa memetakan mana yang wilayah pertambangan, mana yang wilayah perikanan, dan mana yang wilayah pariwisata, sehingga tidak saling bertabrakan. Tetapi artinya tidak juga menutup peluang-peluang tambang. Namun ada bagian-bagian yang pantas untuk di tambang, ada bagian-bagian yang pantas untuk perikanan, ada bagian-bagian yang pantas untuk pariwisata. Nah, ketiga sisi ini harus kami sinkronkan dalam bentuk zonasi yang akan segera kita, yang sedang proses kita laksanakan saat ini. Dengan pola pembangunan yang terkonsep dan terarah itulah, pemerintah optimis sektor perikanan menjadi primadona dan dapat diandalkan dalam pembangunan bangsa.